Bagaimana hukum membuat jamaah baru dalam satu masjid di saat di masjid itu ada jamaah lain yang masih melaksanakan sholatnya? Sering terjadi di biasanya masjid yang matrok, masjid yang bertempat di pinggir jalan yang sering disinggahi musafir itu, atau dalam satu kegiatan karena dilaksanakan sholat jamaah qashar. Sering terjadi dalam satu masjid itu ada jamaah, dua jamaah, bahkan tiga atau lebih secara bersamaan. Ini jelas tidak boleh. Dua jamaah dalam satu masjid dalam waktu yang bersamaan, meskipun sholatnya beda, misalkan dalam sholat jamaah qashar ya, sholatnya beda, yang satu jamaah sholat yang awal dan yang satu jamaah sholat yang akhir, selama sholat itu masih sholat yang gerakannya sama, maka tidak boleh membentuk jamaah yang berbeda. Yang dibenarkan adalah orang-orang yang datang berikutnya belakangan itu bermakmum kepada jamaah yang sedang melaksanakan sholat di situ. Meskipun dia akan melaksanakan sholat yang berbeda dengan sholat yang sedang dilaksanakan oleh jamaah itu. Contoh katakanlah maghrib dengan isya, jamak qashar maghrib dengan isya. Ada satu kelompok yang sudah melaksanakan sholat maghrib sudah selesai. Kemudian mereka mendirikan sholat isya secara qashar. Lalu datang rombongan berikutnya. Dia sama mau melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak qashar. Maka yang benar adalah yang mau sholat maghrib ini makmum kepada jamaah yang sedang melaksanakan sholat di depannya, yang meskipun mereka sedang melaksanakan sholat isya secara qashar. Nanti jamaah ini akan melengkapi satu rakaat setelah jamaah yang salam. Lalu bagaimana resikonya jika kita mendirikan sholat jamaah di saat ada jamaah yang sedang melaksanakan sholat dalam satu masjid dalam waktu yang bersama? Semua ulama mengatakan haram hukumnya. Ustadz, ada yang mengatakan makruh. Yang makruh itu bukan jamaah yang bersamaan. Yang mengatakan makruh itu adalah sholat jamaah berbeda, tetapi jamaah yang utama itu sudah selesai. Ada satu kelompok yang dia bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan jamaah utama, dengan imam rawatib di masjid itu, tetapi dia memilih menunggu sampai ini selesai, lalu mereka melaksanakan sholat jamaah sendiri, memisahkan dari jamaah ini setelah jamaah yang pertama selesai. Ya, ini hukumnya makruh. Adapun jika mendirikan sholat berjamaah di waktu yang sama, di tempat yang sama, secara bersamaan, itu hukumnya haram. Sholatnya tidak sah kalau dua jamaah itu sepakat berpisah. Dua kelompok sepakat berpisah, ayo kita bikin jamaah sendiri, kamu jamaah di sana, saya jamaah. Dua-duanya batal. Kalau ada satu jamaah yang sudah awal, kemudian datang berikutnya, yang berikutnya ini yang tidak sah, karena dia seharusnya mengikuti jamaah yang ada di depan. Ustaz. Lalu Ustaz, bagaimana dengan jika sholatnya berbeda? Selagi gerakan sholatnya itu sama, maka tetap ditekankan untuk berjamaah, untuk bermakmum. Kecuali gerakan sholatnya beda, misalkan sholat gerhana dengan sholat wajib, gerakannya beda. Sholat jenazah dengan sholat yang biasa, gerakannya juga beda. Tapi kalau gerakan-gerakannya sama, maka tetap disyariatkan untuk bermakmum. Dalilnya banyak, dalilnya di zaman Nabi pernah terjadi Mu'adz bin Jabal itu sholat pernah sholat isya 2 kali demi mengikuti jamaah. Nabi juga pernah atau sering memberikan sedekah, yakni mengimami orang yang mau bermakmum kepadanya yang belum sholat wajib, sementara Nabi sendiri melaksanakan sholat sunnah. Ketika Nabi selesai sholat, jamaah sudah selesai, Nabi mau sholat sunnah, ada orang datang, belum sholat wajib. Ditanya, ada sholat belum? Belum. Ada jamaah? Tidak ada. Maka Nabi sholat sunnah, dia kemudian disuruh untuk bermakmum kepada Nabi. Ini sholat wajib, makmum kepada yang sunnah. Ini sah, apalagi sama-sama wajib. Katakanlah kayak jamak qashar, maghrib dengan isya. Orang yang mau sholat maghrib di belakang, orang yang qashar di depan, 2 rakaat isya,
Itu tidak masalah, nanti yang jamaah yang maghrib itu setelah ini salam dia menambah satu rakaat. Nah, kemudian dalil lain yang menekankan harus adanya satu jamaah itu hadis riwayat Ibnu Abbas. Dia pernah ditanya oleh seseorang, mengapa seorang musafir itu ada kalanya dia sholat qashar ketika dia sendirian, ada kalanya dia sholat lengkap 4 rakaat ikut makmum yang mukim. Ibnu Abbas menjawab, itulah yang sunnah. Ibnu Abbas menjawab, itulah yang sunnah. Contoh begini, saya musafir mampir di satu masjid, saya dapat rukhsah, saya misalkan mampir di waktu sholat duhur, saya mau sholat duhur, saya dapat rukhsah qashar, jamak qashar, saya sudah niat mau menjamak qashar antara duhur dengan isya. Karena saya dapat rukhsah, berarti saya bisa melaksanakan sholat duhur 2 rakaat. Tetapi ketika saya masuk, jamaah yang ada di masjid itu, jamaah utamanya, itu belum melaksanakan sholat atau sedang melaksanakan sholat. Maka yang dibenarkan sesuai sunnah adalah saya mengikuti sholat duhur dengan jamaah di situ secara lengkap. Meskipun saya punya hak untuk rukhsah. Ini dalil betapa ditekankannya kita mengikuti jamaah yang sedang berlangsung di masjid itu. Tidak boleh kemudian kita mendirikan sholat sendiri, saya kan mau jamak qashar. Yuk kita sholat sendiri, duhur, asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini sholatnya jamaah yang ada kan lengkap. Tidak boleh. Sholat kita yang berikutnya jadi tidak sah. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Kita terutama yang sering melakukan safar atau sering melakukan kegiatan di luar kota, dalam satu kegiatan kita sering menjamak qashar, lagi-lagi berkali-kali kami sering menemukan muncul 2 jamaah, 3 jamaah. Barakallah.